Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah putus. Kali ini langsung kisah putus ya. Kisah pendakian, dan kisah ini adalah kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oh, dan gak pakai berlama-lama lagi ya, mendung-mendung gini asik nih, ngebayangin kita ada di puncak Gunung Gede ya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Gunung Gede. Pendakian terakhir Joko di Gunung Gede. Bogor, Jawa Barat, sekitaran tahun 2016. Joko tampak sibuk menata ulang perbekalan ke dalam ransel berkapasitas 65 liter miliknya. Mulai dari pakaian, makanan, hingga obat-obatan, ia tumpuk secara teratur agar beratnya tidak timpang sebelah. Dari arah dapur, Al terlihat membawa sepiring gorengan dan segelas kopi hitam di atas nampan. Itu adalah suguhan terakhir Al sebelum tamu jauhnya melanjutkan perjalanannya. Kemarin sore, Joko baru saja tiba dari Palembang dan memutuskan untuk transit semalam di rumah Al yang berada di Bogor. Besok pagi, Joko bersama puluhan anggota dari suatu komunitas pendaki akan hiking ke Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat. Selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam ransel, Al pun mempersilahkan Joko untuk menikmati suguhan tadi. Dimakan dulu tuh, mumpung masih hangat. Wah, mantap tenan nih Ki. Makasih ya Bang, ucap Joko sembari menyomot bala-bala. Al hanya mengangguk lalu duduk di sebelah ransel milik Joko yang menurutnya lebih mirip batu menhir. Tak lama kemudian, sepatu gunung milik pemuda asal Ponorogo itu pun tak luput dari perhatian Al. Hampir semua benda pendakian milik Joko terbilang cukup mahal sebab buatan luar. Hanya ransel dan tas lempangnya saja yang buatan Bandung. Joko beruntung bisa bekerja di pertambangan sehingga uang gajinya bisa dibelikan perlengkapan outdoor berkualitas sesuai dengan keinginannya. Lu beneran gak mau ikut Bang? Lu ditanyain melulu tuh sama Ayu Purwokerto Bang, tanya Joko. Al mendadak tertawa geli begitu mendengar satu nama yang baru saja disebut oleh Joko. Ayu merupakan pendaki wanita asal Purwokerto yang mengidolakan sosok aktivis sekaligus pendaki di tahun 60-an, Suhoki. Perempuan itu tahu kalau Al sering sowan ke kediaman salah satu sahabat Hoki yang masih hidup. Itu sebabnya Ayu selalu minta diajak ke Bogor agar bisa bertemu dengan orang tersebut. Biarin aja, biar dia datang sendiri ke Bogor, saut Al. Nanti kalau lu udah sampai di base camp, gue titip salam ya buat anak-anak. Salam buat Om Farid juga, lanjut Al. Santai aja Bang, pokoknya nanti gue salamin ke semuanya. Terus mau kirim salam spesial gak buat Novi Jombang? Ledek Joko. Rese lu. Udah berangkat sana, nanti kemalaman lu sampai base camp Putri, balas Al. Joko puas menertawai Al yang pipinya tampak merona merah dan jadi salah tingkah. Tentu ia dan hampir semua anggota di komunitas pendaki hafal betul jika Al menyukai Novi. Hanya saja ia lebih memilih memendam perasaannya dalam hati untuk urusan asmara. Sepertinya pemuda asal Bogor itu patut diberikan acungan jempol, tapi ke bawah. Wah, gak peka banget sih lu Bang. Si Novi itu jauh-jauh dari Jombang, lu nya malah gak datang. Dan nih anak masih aja ngeledek. Udah, buruan sana berangkat, celetuk Al seraya menyodorkan ransel pada Joko. Sekali lagi, Joko terpingkal hingga terbatuk lantaran tersedak gorengan yang sedang dikunyahnya. Al buru-buru mengambil air minum dan memberikannya kepada Joko yang kini mukanya juga terlihat memerah.
Makanya jangan suka ngeledekin orang. Sekarang kena getahnya kan, Al gantian meledek Joko. Joko meraih gelas berisi air putih tersebut, lalu pelan-pelan meminumnya. Setelah merasa agak baikan, Joko pun segera bangun dan mengenakan ransel. Meski tubuhnya hanya setinggi 160 cm, namun lelaki itu tetap bisa berdiri dengan stabil. Ya udah, gue berangkat dulu sekarang ya, mumpung masih sore. Kalau kemalaman takut nggak ada kendaraan di Cipanas, saut Joko sambil menghabiskan air minumnya. Elah, kendaraan umum di sini mah 24 jam kali. Al menimpali. Merasa tak ada lagi barang yang tertinggal, Joko pun segera berpamitan. Al turut mengantar temannya itu hingga keluar gang. Di sepanjang gang, beberapa pasang mata tampak memperhatikan Joko yang sedang berjalan sambil membawa ransel. Barangkali mereka masih belum terbiasa melihat penampilan orang yang akan mendaki gunung. Setelah sampai di pinggir jalan, Al kembali mengingatkan kendaraan umum yang nantinya akan Joko tumpangi. Pokoknya kalau udah sampai di Baranang Siang, lu jangan naik call yang ada gambarnya. Nanti malah ke Sukabumi, bukan ke Cipanas. Ingat, yang jurusan Cianjur warnanya putih semua. Siap bang, makasih ya udah bolehin gue nginep. Kalau begitu gue pamit. Assalamualaikum, ujar Joko sambil berjabatan tangan dengan Al. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, balas Al. Joko mulai naik ke atas motor metik yang akan membawanya sampai ke terminal Bogor. Beberapa saat kemudian, driver ojek online itu pun mulai memacu laju sepeda motornya. Joko melambaikan tangan, begitu pula dengan Al yang membalasnya dengan anggukan. Sepeda motor metik tersebut akhirnya menghilang di balik tikungan, meninggalkan Al yang tetap berdiri di sisi jalanan beraspal dan berdebu. Pukul 8 kurang 5 menit, Joko akhirnya sampai di base camp Putri Cianjur. Di sana, Joko tidak sendirian sebab sudah ada seorang anggota komunitas yang telah tiba lebih dulu. Ya, saat itu memang akan diadakan kopi darat atau istilah lainnya adalah silaturahmi di alam terbuka oleh komunitas pendaki gunung tersebut. Beberapa anggotanya yang berasal dari Sumatera, Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah hingga Yogyakarta telah terdaftar sebagai peserta di acara itu. Al yang menjadi ketua di wilayah Jawa Barat seharusnya hadir sebab acaranya diadakan di alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede. Tapi sayang, pekerjaan di Jakarta membuat Al harus absen dan tak bisa bersuarakan rekan komunitasnya secara nyata. Mas Al orang melu Jok, tanya Fandi, salah seorang anggota yang berasal dari Boyolali. Enggak, lagi ada pekerjaan katanya, saut Joko sambil meletakkan ranselnya di dalam ruangan base camp. Lah, sing liannya rung teka. Joko balas bertanya. Joko menoleh ke sekeliling area base camp yang ramai oleh para pendaki, namun ia sama sekali tidak melihat adanya anggota lain di sekitaran situ. Fandi hanya geleng-geleng kepala saja, mengingat jarum jam baru juga bertengger di angka 8. Barangkali masih di jalan, soalnya Sabtu kan masih ada yang kerja. Udah santai aja, nanti juga pada nongol, jawab Fandi yang terlihat santai. Jok, kita ngobrolnya di warkop aja yuk. Sambil nungguin yang lain datang, mending kita makan atau ngopi dulu, sambung Fandi. Joko sebenarnya belum merasa lapar, sebab sesampainya di terminal Bogor, ia menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dulu. Namun daripada bengang-bengong di dalam base camp, mungkin ada baiknya juga ia mengiyakan usulan Fandi tadi. Ayolah, ya paling aku cuma ngopi ya, sama makan gorengan, saut Joko. Kedua pemuda tadi akhirnya sama-sama meninggalkan base camp dan bergegas menuju warung kopi. Malam minggu itu, suasana di sekitaran base camp mulai disesaki oleh puluhan, mungkin juga ratusan orang yang akan mendaki. Setiap akhir pekan, Gunung Gede atau Pangrango pasti dipenuhi para pendaki yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Mereka yang merasa penat dengan rutinitas sehari-hari akan meluangkan waktu demi bisa mengecap mahakarya ilahi. Namun ada juga yang mendaki hanya demi jumlah viewers yang berlimpah, kata-kata sanjungan, hingga ribuan like di konten media sosialnya. 1 jam berlalu, Fandi dan Joko menyudahi obrolan santai mereka di warung kopi. Kini keduanya sama-sama kembali menuruni anak tangga yang akan menghantarnya menuju base camp.
Keadaan di tempat itu jadi lebih ramai karena ada beberapa anggota komunitas yang telah tiba. Bahkan Novi dan dua orang pendaki asal Jawa Timur lainnya tampak sedang bersantai sambil menikmati cemilan. Melihat Joko masuk ke dalam ruangan, buru-buru Novi menghampirinya. "Bang Al, mana Mas Jok?" tanya Novi. "Gak ikut, lagi ada kerjaan dia," saut Joko. "Yah," balas Novi lesu. "Cie, ada yang nanyain Mas Al nih," guyon Fandi yang kemudian disusul tawa oleh beberapa peserta lainnya. "Ih, paham sih Mas Pandi, gosip deh," celetuk Novi. "Enggak Bang Al, enggak si Novi. Dua-duanya kalau diledekin sama-sama jadi salah tingkah. Tuh lihat, mukanya Novi jadi merah." Ledek Joko seraya menjauh dari Novi, khawatir lengannya jadi target cubitan gadis asal Jombang itu. "Assalamualaikum." "Wah, koyone wis kumpul KPG," ucap Farid, pendiri sekaligus orang yang dituakan di komunitas tersebut. Farid datang bersama peserta lainnya. Buru-buru Joko, Fandi, Novi dan dua orang anggota lain berdiri lalu menghampiri Farid. Meski umurnya telah lewat setengah abad, namun Farid enggan memberikan punggung tangannya pada para pendaki muda tersebut untuk dicium. Ia cukup senang meski hanya sebatas berjabatan tangan. "Belum Om, masih ada 10 orang lagi, mungkin masih di jalan," balas Fandi seraya mempersilahkan rombongan tadi masuk ke dalam ruangan. Satu persatu, rombongan itu memasuki ruangan base camp yang keadaannya lebih hangat daripada di luar. Meski ada beberapa peserta yang belum pernah bertatap muka secara langsung, namun hal itu tidak membuat mereka menjadi canggung. Keakraban dan kesulitan setiap peserta sewaktu berinteraksi di dunia maya rupanya mempermudah mereka beradaptasi ketika bertemu di dunia nyata. Tak beberapa lama, 10 pendaki lainnya pun tiba. Kini lengkap sudah seluruh peserta pendakian ke Gunung Gede itu. Detik demi detik terus bergulir, sedangkan mereka harus beristirahat dan mengumpulkan energi sebelum memulai pendakian esok pagi. Satu persatu para pendakian itu terbangun, namun ada juga yang masih bersembunyi di balik sleeping bag tebalnya. Sebagian lagi sudah bisa berdamai dengan udara dan air yang terasa sangat dingin. Azan telah berkumandang setengah jam yang lalu, tapi surau kecil yang ada di sebelah base camp masih penuh oleh mereka yang hendak menunaikan ibadah sholat subuh. Langit perlahan terang, belahan bumi sebelah timur mulai berpendaran cahaya surya keemasan. Mentari pagi membelah selubung kabut, menyibak celah ke puncak gunung yang akan dituju. Jumlah pendaki yang baru saja datang semakin bertambah, bertumpah ruah hingga ke berbagai arah. Tawa canda dan sendak gurau terdengar dari sekitar base camp menjadi selingan kala Joko dan kawan-kawan tengah sarapan. Waktu menunjukkan pukul 7 ketika warna-warni ransel pendaki mulai memenuhi pelataran pos pemeriksaan via Putri. Setelah mengkonfirmasi perizinan, akhirnya rombongan Kopi Darat itu pun memulai perjalanannya. Puluhan kaki melangkah di sisi ladang yang ditanami berbagai macam sayuran. Warga lokal tetap melakukan aktivitas berladangnya seperti biasa, sebab hiruk pikuk pendaki yang berlalu lalang sudah menjadi hal yang lumrah baginya. Adegan susul menyusul kerap terjadi di jalur setapak tadi. Tidak semuanya mau terburu-buru. Buktinya Joko dan salah seorang peserta wanita asal kota Bandung, Puji, terlihat santai di barisan paling belakang. "Sudah Ci, kita belakangan aja. Ngapain gerasa-gerusu? Wong gunungnya ora kemana-mana toh," ucap Joko yang terus mendampingi Puji. "Ya Mas beneran, lagian Ci juga gak kuat kalau harus buru-buru," timpal Puji. Ucapan Puji barusan membuat hati Joko semakin berbunga, sebab ia jadi punya alasan untuk selalu berdekatan dengan gadis Bandung tadi. Inilah momen yang tepat bagi Joko untuk menunjukkan segenap perhatiannya kepada Puji. Setiap kali Puji kelelahan dan hendak beristirahat, maka Joko akan memenuhi permintaannya. Joko juga beberapa kali menawarkan bantuan untuk membawakan daypack 40 liter milik Puji, namun gadis itu menolak. Meski bertubuh mungil dan baru 2 kali melakukan pendakian, Puji tetap berprinsip agar jangan sampai dirinya merepotkan orang lain. "Ayo Ci, sepertinya gak lama lagi kita akan sampai di pos 1, kata Joko yang terus memompa semangat Puji.
Puji mengangguk, wajahnya mulai memerah lantaran rasa lelah mulai menguras ketahanan fisiknya. Dengus nafas terdengar turun naik seiring matanya memandang ke arah tanjakan lain yang menghadang. Sekali lagi Joko memberi semangat kepada Puji untuk tetap berjalan pelan menyusuri setiap tanjakan. Tak berapa lama, sampailah keduanya di depan gapura ikonik pos 1 Gunung Gede via Putri. Legok lencak nama pos tersebut, Joko menghentikan langkahnya di depan gapura dan membiarkan Puji terus berjalan menghampiri peserta lain yang sudah tiba lebih dulu. Dari dalam ransel, jemari Joko meraih tablet dan menariknya keluar. Ia sangat terpukau dengan gapura tersebut yang tetap kokoh berdiri meski telah tertutup lumut. Setelah mendapat spot foto yang menurutnya pas, Joko pun menyalakan tablet dan bersiap membidik target fotonya. Loh, siapa itu? Gumam Joko sambil terus memperhatikan layar tabletnya. Joko tertegun manakala dilihatnya ada sesosok perempuan muda berpenampilan layaknya pendaki yang sedang duduk termenung di atas gapura tadi. Perempuan tersebut tampak mengenakan flanel dan celana gunung berwarna hijau gelap, sedangkan ransel tetap melekat di punggungnya. Joko merasa heran lantaran gapura tersebut memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan butuh usaha lebih agar bisa bertengger di atasnya. Tapi bukan itu sebenarnya yang membuat ia kebingungan. Joko baru menyadari bahwa sosok tersebut tak tampak manakala matanya melihat secara langsung ke arah gapura. Penasaran, ia pun melirik ke arah layar tabletnya dan sosok tadi kembali terlihat. Sekali lagi, Joko berusaha memastikan jika dia tidak sedang berhalusinasi. Dilihatnya kembali ke arah gapura dan benar, sosok itu tidak ada. Jantung Joko berdegup kencang. Rasa takut perlahan mulai menguasai jagat pikirnya. Buru-buru Joko memasukkan tabletnya ke dalam ransel karena ia sudah tidak bernafsu lagi untuk mengambil gambar objek itu. Gak mungkin, itu pasti bukan manusia, gumamnya. Perlahan, bola matanya beralih ke arah kerumunan orang-orang yang tengah beristirahat, namun tak satu pun dari mereka yang pandangannya tertuju kepada sosok di atas gapura tersebut. Kalau memang perempuan itu nyata, seharusnya ada beberapa pendaki yang tertarik dengan keberadaan sosok tadi. Sambil tertunduk, Joko berjalan pelan melewati gapura. Kini ia tidak peduli apakah sosok perempuan misterius yang bertengger di atasnya itu memperhatikannya atau tidak. Mas Jok, baru pos 1 kok mukanya udah pucat, ledek Novi sambil tertawa. Payah sampai Jok, mosok kalah sama Puji, sahut Fandi. Joko tidak ingin menanggapi ocehan teman-temannya itu. Ia lantas bergabung dan duduk di tengah kerumunan peserta yang sedang beristirahat. Beberapa teguk air mineral mulai membasahi kerongkongannya. Perlahan, rasa takut yang tadi sempat menggelayuti benaknya kini mulai sedikit reda. Sial, masih pagi tapi udah ketemu yang koyok gitu, keluh Joko dalam hatinya. Selang beberapa saat kemudian, rombongan itu pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, Joko dan Puji memutuskan untuk berada di barisan tengah, sedangkan Fandi menjadi sweeper yang berada di barisan paling belakang. Perjalanan dari pos 1 hingga ke pos selanjutnya tampak tak ada kendala apa-apa. Tak ada hal mistis yang dijumpai di sepanjang jalur pendakian yang membelah belantara. Canda tawa terdengar membahana ketimbang nyanyian serangga dan pekik owa Jawa. Selepas pos 3, tanjakan-tanjakan terjal mulai menyapa dan menguji ketahanan fisik orang-orang tersebut. Penggunaan air minum betul-betul harus disiasati sebab mereka tidak ingin berspekulasi akan ketersediaan air di alun-alun Surya Kencana. Kali ini, stamina Novi mulai terlihat kedodoran. Alhasil, Joko dan Puji berhasil menyalipnya di barisan paling belakang. Fandi tetap melenggang santai dengan ditemani seorang pendaki asal Sumatera.
Tepat pukul 1, rombongan komunitas pendaki tersebut akhirnya berhasil menjejakkan kaki di alun-alun Surya Kencana Timur. Segenap lelah terbayar kontan oleh rasa takjub akan keindahan panorama yang memanjakan mata. Hamparan perdu yang masyhur dengan julukan bunga abadi tampak mengangguk di belai hembusan angin. Decak kagum dan rasa syukur kompak terucap dari mulut para peserta pendakian siang itu. Benar-benar alam menyambut dengan segala kemolekannya. Tentu saja kesempatan tadi dimanfaatkan mereka semua untuk beristirahat sejenak sambil berfoto ria. Tak ingin berlama-lama, rombongan tadi segera melanjutkan perjalanan, menyusuri sepanjang lembah Surya Kencana yang eksotis. Sesampainya di sebelah barat, mereka pun sama-sama mendirikan tenda bawaannya di tengah rimbunnya tanaman cantigi. Sementara kaum pria sibuk memasang tenda, para wanita berinisiatif memasak agar mereka bisa secepatnya makan siang. Sampai detik itu, Joko merasa lega sebab ia tidak menjumpai hal-hal janggal maupun kejadian mistis lagi. Keesokan harinya, para peserta pendakian mulai berkemas sebab tak lama lagi mereka harus turun ke Cibodas. Selepas sholat zuhur dan makan siang, rombongan itu beranjak pergi meninggalkan alun-alun Surya Kencana. Tanjakan curam kembali dijajaki hingga akhirnya mereka pun tiba di puncak Gunung Gede. Setelah puas berfoto-foto di sepanjang bibir kawah, mereka pun lanjut turun ke arah pos kandang badak. Cuaca saat itu sangatlah berangin, sehingga membawa sekumpulan awan kelabu yang berpotensi melepaskan rintik-rintik hujan. Ayo guys, istirahatnya jangan kelamaan. Kayaknya gak lama lagi bakal turun hujan, seru Farid sang pendiri komunitas. Kalau mau duluan juga gak apa-apa om. Si Puji ini sepertinya kakinya terkilir. Dari tadi jalannya agak pincang, saut Joko. Beneran Ji? Masih kuat jalan gak? Kalau nggak kuat nanti tak suruh Joko buat gendong. Gendongnya sampai Cibodas. Farid berkelakar. Yalah, menang banyak wecok, celetuk Fandi seraya mencewer telinga Joko. Peserta lain terbahak kecuali Puji yang wajahnya memerah sambil menahan tawa. Sebenarnya kondisi Puji tidaklah separah yang diutarakan Joko, namun setiap tujuan tentunya butuh usaha ekstra. Setelah memastikan kondisi Puji dalam masih taraf aman-aman saja, mereka pun kembali melangkah turun. Tak berselang lama, gemuruh terdengar menggetarkan cakrawala. Dari balik awan. Tetes-tetes air hujan meluncur deras membasahi sisi rimba. Beberapa pendaki yang ada di barisan depan terlihat menepi ke sisi jalur untuk mengenakan raincoat atau ponco. Begitu juga dengan Joko dan Puji. Singkat cerita, hujan deras dan kabut tebal pada akhirnya membuat Puji dan Joko harus terpisah cukup jauh dari peserta lain. Joko tak tahu rombongan di depannya sudah sampai pos berapa sebab kini pikirannya hanya tertuju kepada Puji. Dengan sabar, pemuda itu terus membimbing Puji menuruni setiap undakan berbatu yang basah dan licin hingga di satu waktu Joko merasa harus memberi penjagaan ekstra kepada Puji ketika di hadapannya tampak sebuah jalur setapak yang di sebelah kirinya terbentang jurang. Di sebelah kanan jalur tadi berdiri tebing batu dengan air panasnya yang meluncur deras. Ada perasaan was-was pada hati Joko sebab sampai salah langkah sedikit saja maka jurang di sebelah kiri siap menyambut nasib nahasnya. Ci, hati-hati, jangan injak batu yang berlumut. Kalau bisa kamu pegangannya ke seling besi itu, ucap Joko dengan suara yang sengaja diperkeras lantaran bisingnya luncuran air panas di tempat tersebut. Puji mengangguk, meski sebenarnya ia sendiri tengah diliputi perasaan bimbang. Hambatan lain datang karena kacamata Puji jadi berkabut akibat uap panas yang berseliweran di sekitar situ-situ saja. Alhasil, Mojang Bandung itu harus berkali-kali mengusap lensa kacamatanya agar pandangannya tidak terganggu. Selangkah demi selangkah, Puji bisa meniti jalur berbatu. Sekalipun cipratan-cipratan air panas terus-menerus mengusik fokusnya, Joko yang mengawal di belakangnya jadi bisa bernafas lega. Kini tinggal dirinya yang harus berurusan dengan jalur tersebut.
Baru saja Joko akan melangkah, mendadak sudut matanya menangkap ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dari arah jurang yang ada di sebelah kirinya. Joko melirik ke arah spot tadi, tampak sesosok wajah pucat dengan mata yang seluruhnya berwarna hitam tengah mengintip dari bibir jurang. Joko kaget dan secara spontan ia menjatuhkan diri ke tebing di sebelah kanan tanpa ampun. Air panas mengguyur tubuhnya. Beruntung Puji buru-buru berbalik arah dan segera memberikan bantuan. "Kenapa Mas Jok?" tanya Puji cemas. "Ah, gak, gak ada apa-apa, barusan cuma kepleset aja. Kayaknya kita harus cepat-cepat turun sebelum kena maghrib di jalan," timpal Joko dengan wajah tegang. Joko kembali mengarahkan pandangannya ke titik tempat ia melihat sosok tadi, namun penampakan tersebut sudah menghilang. Jantung Joko mulai berdebar kencang. Intuisi seketika menuntunnya agar ia segera meninggalkan tempat itu. Dia lantas mengajak Puji untuk menyusul rombongan lain di depan agar tidak diteror hal-hal menakutkan lagi. Keadaan di dalam hutan beranjak gelap. Demikian pula dengan langit yang kasar yang tak lagi dibekali cahaya surya. Keinginan Joko dan Puji agar tidak terkena maghrib di tengah jalan sepertinya tak akan pernah terkabul. Sementara itu, mereka belum juga berhasil gabung dengan peserta lain. Keadaan ini membuat Joko kembali dikuasai perasaan cemas sebab ia tak akan pernah bisa berjalan cepat selama Puji masih bersamanya. "Mas Joko, itu di depan siapa ya? Mas Fandi atau bukan ya?" tanya Puji seraya memicingkan mata. Joko tidak menanggapi. Justru ia sibuk memfokuskan sorot headlamp di kepalanya ke arah sosok tersebut. Dan benar saja, itu adalah Fandi yang sedang berdiri seorang diri di sisi jalur. Puji dan Joko merasa sedikit lega. Setidaknya mereka telah berjumpa dengan salah seorang rombongannya. "Tumben kowe wani dewean, Rawedita," celetuk Joko. "Iya Mas Van, kok tumben berani sendirian di sini? Mana nggak pakai senter lagi?" saut Puji. "Berani apanya? Justru aku lagi ketakutan, makanya aku nungguin kalian," balas Fandi. "Loh, memang ada apa?" tanya Joko penasaran. "Barusan di pos kandang batu aku kan kencing di bawah pohon. Nah, dari belakang tahu-tahu ada yang jambak rambutku sampai terjengkang. Pas tak tengok dia ada siapa-siapa. Ya wis, aku ngacir," jelas Fandi. "Walah, tak pikir takut kenapa. Nek ceritane horor ngene yo nanti ae, cok." Joko menimpali dengan raut wajah yang kembali tegang. "Loh, kan tadi kowe sing takunan opo?" balas Fandi dengan suara meninggi. "Ih, kenapa malah pada berantem sih? Udah yuk, lanjut turun, udah malam nih," sergap Puji berusaha menengahi keributan kecil itu. Perselisihan akhirnya berhasil diredam oleh seorang perempuan bertubuh mungil. Akhirnya ketiga orang itu kembali memacu langkah di atas jalur berbatu yang terus menurun. Hujan telah reda, namun suara rintik yang mengenai ranting dan dedaunan masih terdengar jelas di dalam hutan. Beberapa pendaki yang sama-sama turun sempat menyusul mereka. Beberapa kali juga mereka mengekor di belakangnya. Sayang, kondisi Puji yang sudah terlalu lelah tak memungkinkan bagi Joko dan Fandi untuk terus mengikuti para pendaki tadi. "Yowes, alon-alon wae, kasihan si Puji kalau kita bawa ngebut," ujar Fandi. "Yo, dengkulku juga udah mulai ngerasa sakit nih," Joko mengiyakan ucapan Fandi. Fandi dan Joko sama-sama sepakat untuk tidak lagi mempercepat langkah. Syukurlah hanya berselang 20 menit saja mereka sudah sampai di shelter Simpang Ciberem. Keadaan di tempat tersebut sangatlah sepi. Tak ada satupun peserta rombongan yang tengah beristirahat di situ. "Jok, gak ada siapa-siapa di sini. Gimana? Kita istirahat apa lanjut?" tanya Fandi. "Ya kalau aku sih mending lanjut. Gak tahu deh kalau Puji," balas Joko. "Lanjut aja Mas, biar kita cepat sampai Cibodas. Soalnya badan Puji udah lengket nih, pengen buru-buru mandi," timpal Puji. "Ya udah, ayo kita lanjut," ajak Joko. Setelah sama-sama sepakat untuk melanjutkan perjalanan, mereka pun bergegas pergi dari shelter tersebut. Kali ini Puji berjalan paling depan, sedangkan Joko dan Fandi mengikutinya dari belakang. Tidak begitu jauh dari shelter tadi, sampailah mereka bertiga di satu tempat yang keadaannya lebih terbuka. Gugusan bintang di angkasa tampak gemerlap. Sebuah bukit tegak menjulang, meski hanya tampak bayangan pekatnya saja.
belantara tak lagi mengepung. Meski demikian, kesunyian dan suasana mencekam tetap terasa mengancam. Dengan keadaan yang semakin jauh dari hutan, seharusnya bisa membuat Joko jadi lebih tenang, namun kenyataannya tidak seperti itu. Entah mengapa, bulu kuduk Joko mendadak meremang, kegelisahan muncul lebih parah dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, jalanan tanah berganti rupa menjadi untayan jembatan beton yang di bawahnya terdapat genangan rawa. Jembatan tersebut terlalu riskan dilalui sebab ada beberapa bilah beton yang rusak dan berlubang. Andai kata mereka lengah, bisa saja salah satu kakinya terperosok ke bagian yang berlubang tadi. "Oh, jalurnya putus. Apa emang sengaja dibikin koyok gini ya?" kata Fandi yang kebingungan. Kayaknya emang sengaja dibikin seperti ini deh. Soalnya di bawah kita tuh ada rawa. Tuh, coba lihat deh ke arah situ, jawab Puji sambil menyorot headlampnya ke sebelah kanan. Kesialan kembali menimpa Joko. Sorotan headlamp milik Puji merambah ke rerimbunan tanaman rawa yang ada di sebelah kanan. Secara tak sengaja, mata Joko melihat ada sosok setengah wajah yang muncul dari dalam rawa dan tampak mengintai ketiga orang tadi dari balik dedaunan. Sepertinya itu adalah sosok menakutkan yang tadi Joko temui di jalur air panas. "Jangan sorot ke situ, udah, ayo kita lanjut jalan lagi," seru Joko dengan panik. Puji menurut saja. Ia pun memalingkan wajahnya ke depan dan lanjut mengayunkan langkah kakinya. Joko cuma bisa geleng-geleng kepala. Ia tak habis pikir kalau akan terus diikuti oleh penampakan setengah wajah itu. Diam-diam, Fandi bisa membaca gestur kawannya lantaran ia juga sempat melihat penampakan tersebut. Derap langkah tergesa-gesa memecah kesenyapan. Semilir angin menggelitik bulu-bulu halus di sekitar tengkuk Joko dan Fandi, membuat bulir-bulir peluh terasa dingin mengenai kulit. Firasat tak enak lagi-lagi menyergap. Entah akan ada kejadian apa lagi setelahnya. "Jok, gue jangan bengong, nanti kejeblos lubang," celetuk Fandi mengingatkan. "Van, aku kok ngerasa tempat ini lebih nggak nyaman ya daripada sebelumnya," sahut Joko dengan suara yang sengaja dipelankan. "Shh, jangan ngomong keras-keras. Kalau si Puji denger, dia bisa ketakutan," bisik Fandi seraya menyenggol lengan Joko dengan sikutnya. Joko paham. Ia pun memutuskan untuk tidak meneruskan lagi kalimatnya. Barangkali semua kegundahan dan teror gaib yang dialaminya sepanjang pendakian akan ia tuturkan ketika ia tiba di base camp Cibodas. "Mas Van, Mas Jok, awas ada lubang," seru Puji. Fandi dan Joko sama-sama kaget kala mendapat peringatan mendadak seperti itu, dan benar saja, hanya berjarak sekitar setengah meter tampak ada sebuah lubang menganga di salah satu bilah beton. Joko mengarahkan headlamp yang mencelok di kepalanya ke arah lubang tersebut agar Fandi bisa lebih dulu berpijak ke beton yang masih utuh. Belum juga Fandi melompati lubang tadi, mendadak dari bawah jembatan itu muncul sesosok berwajah pucat yang tertutup rambut hitam panjang. Makhluk tadi tampak mengambang di permukaan air rawa yang menampakkan sepasang mata yang hitam keseluruhan. Tak tahu itu sosok apa, yang pasti kemunculannya membuat Fandi dan Joko sama-sama mencelat dan berteriak ketakutan. Puji jadi ikutan kaget, namun lebih kaget lagi manakala dua orang lelaki brewok tersebut kompak terbirit-birit dan meninggalkannya seorang diri. Mau tak mau, Puji ikut ambil langkah seribu, walau sebenarnya dia sendiri kurang tahu apa yang sesungguhnya telah terjadi. Kasihan Puji, dia harus bisa melupakan rasa nyeri di pergelangan kakinya demi bisa menyusul kedua lelaki tadi. Tepat pukul 8:30, Puji, Joko dan Fandi telah sampai di pos pemeriksaan. Di tempat itulah Farid dan seluruh peserta rombongan sudah lebih dulu tiba, namun mereka tampak heran begitu melihat Puji, Joko dan Fandi yang muncul sambil berlarian. Sebagian dari peserta terlihat saling melempar pandang. Dengan ekspresi kebingungan, Farid segera menghampiri Fandi lalu menepuk pundak pemuda itu. "Mas Fandi," tanya Farid. "Ya Om, ada apa Om?" sahut Fandi dengan nafas terengah-engah. "Loh, ini beneran Mas Fandi toh?" Kembali Farid mengkonfirmasi. Fandi melirik ke arah Joko dan Puji, namun kedua orang itu ternyata sama-sama tidak paham akan maksud dari pertanyaan Farid tadi.
Merasa tak mendapat penjelasan dari kedua rekannya, Fandi pun memilih untuk menjawab pertanyaan Farid. Ya beneran om, emang ada apa om? Lagi-lagi orang-orang mempertontonkan ekspresi kebingungannya di hadapan Fandi. Novi yang biasanya bawel dan selalu meledek Joko kini turut termangu. Bukannya Mas Fandi, Joko sama Puji seharusnya sudah sampai sini lebih dulu. Tadi pas di pos Batu Kukus, kalian bertiga itu sudah nyusul rombongan kita. Celetuk Farid. Maksudnya gimana ya om? Sumpah kurang mudeng iki, balas Fandi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya Farid menceritakan kejadian menurut sudut pandang beliau beserta rombongan lain yang kebetulan selalu beriringan. Menurut Farid, ketika ia dan rombongannya tengah beristirahat di shelter Batu Kukus, Fandi, Joko, dan Puji mendadak lewat di hadapan mereka berkali-kali. Farid memanggil mereka untuk menawarkan cemilan, namun ketiga orang tersebut tak menyahut dan tetap berlalu. Hal itu turut dibenarkan Novi yang juga ada di dalam rombongan Farid. Ya nggak mungkin lah om, ngaku Joko sama Puji jadi peserta paling akhir, jelas Fandi. Puji, Fandi dan Joko akhirnya paham atas apa yang baru saja dialami oleh rombongan Farid. Kebetulan pikir Joko, mumpung sudah ada di tempat yang lebih aman, ia pun memberanikan diri untuk bercerita. Joko pun mulai mengisahkan rentetan kejadian mistis dari awal keberangkatannya hingga tadi turun. Fandi yang juga mengalami gangguan gaib di pos kandang batu jadi tergugah untuk ikut menuturkan pengalamannya. Seluruh peserta pendakian geleng-geleng kepala menyimak penuturan Joko dan Fandi. Di tempat itu semua jadi terungkap dengan sendirinya. Farid yang telah banyak makan asam garam di dalam dunia pendakian tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian yang baru saja dialami oleh beberapa rekan-rekannya. Ia merasa wajar jika hal tersebut terjadi sebab hutan dan gunung adalah tempat tinggal ideal bagi entitas astral. Jadi pas kemarin kita lagi di pos 1, mau kamu pucat itu gara-gara lihat begituan Thomas. Celetuk Novi yang kembali bergairah untuk meledek Joko. Nah, bentukannya cewek kok yang ngono, kenapa sampean gak ajak kenalan aja Jok? Timpal Fandi. Yalah, udah semua kenalan, wong ikut demit, amit-amit, balas Joko. Sebenarnya bukan itu alasan Joko gak mau kenalan. Farid menyambar obrolan tadi. Loh, terus alasannya apa om? Tanya peserta yang lain. Joko itu takut si cewek kecantol. Nanti kalau Puji cemburu, ya urusannya bisa gagal PDKT. Imbu Farid, Novi, Fandi dan peserta lain tertawa geli, sedangkan Joko dan Puji hanya bisa mesem-mesem sendiri. Meski demikian, mereka tahu itu hanyalah sebatas gurauan sebab pendaki memang gemar bercanda dan melontarkan guyonan. Ya sudah, apapun yang terjadi hari ini, kita tetap harus bersyukur sebab kita semua masih bisa turun dengan selamat. Kalimat Farid tiba-tiba menghentikan sisa-sisa gelak tawa mereka. Para peserta kompak mengangguk. Hal semacam itu tentu bukan sekali ini saja mereka alami. Meski dengan alur cerita dan juga kasus yang berbeda-beda, tak lama kemudian Farid mengumpulkan seluruh peserta sebelum turun ke area parkir kawasan wisata Cibodas. Setelah seluruh peserta pendakian meletakkan sampah logistik di tempat pembuangan yang ada di situ, Farid pun izin ke musola untuk membersihkan diri dan melaksanakan ibadah sholat Isya. Belum juga Farid memasuki kamar kecil yang ada di belakang musola, tiba-tiba ada dua orang pendaki yang muncul dari kegelapan. Kedua pendaki itu menghentikan langkah lalu sama-sama membungkuk dengan nafas terengah. Keringat membasahi wajah mereka, sedangkan uap air terus mengepul dari lubang hidung dan mulutnya yang tampak megap-megap. Habis lari bang, Fandi iseng bertanya pada salah satu pendaki tadi. Ya bang, malum di jalur udah gak ketemu siapa-siapa lagi, jawab orang itu dengan nafas ngos-ngosan. Joko tersenyum sendiri. Ia merasa kalau pendaki itu sedang berbohong, pasti ada sesuatu yang baru saja dilihatnya, pikir Joko. Diam-diam, Joko mulai mendekati kedua pendaki tersebut. Setelah ada persis di sebelahnya, ia pun membisikkan sesuatu. Di jembatannya bang, dua orang pendaki tersebut kompak menoleh ke arah Joko dengan perasaan heran. Salah seorang terlihat menelan ludah sebelum akhirnya membalas pertanyaan Joko tadi. Ya bang, jangan-jangan
Abang kena di situ juga ya? Saut orang itu. Joko hanya tersenyum. Seraya menepuk pundak orang tadi, ia merasa senang lantaran tebakannya benar. Lagi-lagi, Joko mulai memberanikan diri untuk coba menerka. Pasti bentuknya setengah muka doang ya? Hah? Setengah muka? Enggak bang, bantah orang itu. Nggak kelihatan sih, soalnya gelap banget di situ. Yang pasti sepanjang kami lewat di atas jembatan kayak ada suara langkah dari arah belakang. Pas ditengok nggak ada siapa-siapa. Ya udah, mending kami tancap gas saja, sahut pendaki yang satunya lagi. Joko tertegun dengan wajah serius, sedangkan kedua pendaki tadi pamit untuk melanjutkan perjalanan turun ke area parkir Cibodas. Sejurus kemudian, Joko pun kembali bergabung dengan kawan-kawannya yang tampak sedang asyik beristirahat. Sesampainya di area parkiran, rombongan tersebut memutuskan untuk bermalam di salah satu warung yang kerap dikunjungi oleh para pendaki. Mereka yang pernah beberapa kali hiking ke Gede Via Cibodas tentunya sangat familiar dengan si pemilik warung tadi. Disitulah mereka memulihkan tenaga sebelum esok harinya akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Malam semakin larut. Sebagian peserta pendakian ada yang telah tertidur, sementara sisanya asyik bercengkrama ditemani gorengan dan kopi hitam. Angin dingin yang dikirim dari lereng-lereng gede dan Pangrango tak juga membuat orang-orang itu masuk ke dalam ruangan gelak tawa, malah membahana menyatu dengan keheningan dan segala aktivitas yang tersisa. Kapan kira-kira sampean mau naik ke gede lagi? Atau barangkali mau coba ke Pangrango? Tanya Farid pada Joko. Duh om, kayaknya cukup sekali ini aja deh. Aku ini berkali-kali ke Willy sama Lau aja gak pernah nemuin yang aneh-aneh. Lah di sini pagi-pagi aja udah lihat begituan. Balas Joko sambil menghisap rokok putihnya dalam-dalam. Masa sampean kapok sih? Payah, ledek Farid. Beneran om, aku mending ke Merapi atau Merbabu aja lah, tegas Joko. Farid mengangguk sambil terus tersenyum melihat ekspresi Joko yang benar-benar menunjukkan keengganannya untuk mendaki Gunung Gede lagi. Memang pada akhirnya Joko tidak pernah menjejakkan kakinya lagi di gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, meski beberapa kali ia berkunjung ke Jakarta, Bogor ataupun Bandung. Hingga saat ini, Joko terus teringat momen ketika berjumpa dengan pendaki misterius yang duduk murung di atas gapura Legok Lencak. Ada yang bilang jika itu adalah arwah pendaki wanita yang meninggal atau menghilang. Ada juga yang beranggapan kalau itu adalah sosok astral penunggu pos 1 Via Putri. Entah pendapat mana yang benar. Gunung dan hutan sejatinya adalah satu tempat di mana segala hal bisa terjadi pada setiap pendaki. Namun, apapun peristiwa yang dialami, alangkah baiknya jika ada hikmah yang bisa dipetik untuk dijadikan pelajaran. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Dan ini spesial kisah ini karena Gunung Gede itu adalah salah satu gunung favorit saya ya. Sudah beberapa kali saya naik ke Gunung Gede, dan kali ini Bang Aldi menceritakan kisah pendakian yang mana pendakian Gunung Gede dia melalui via Gunung Putri, naiknya turunnya lewat Cibodas. Jadi emang Gunung Gede itu kalau menurut saya dari mana aja enak ya. Kalau saya juga pernah dari Putri, pernah dari Cibodas, turun lagi Cibodas pernah. Karena kalau dari Putri itu kita dapat di alun-alun Surya Kencana, kalau di Cibodas juga banyak tuh, ada air terjun Ciberem. Pokoknya keren banget ya teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman ada yang lihat short saya juga ya lagi itu di Gunung Gede. Dan pada kesempatan kali ini bagaimana seorang Joko yang mendaki dengan banyak orang ya, karena ini komunitas, dia mendaki di situ dia lagi ngincer orang nih, lagi ngincer cewek yang namanya Puji. Jadi dia selalu mepetin Puji terus. Kalau mungkin menurut saya gini ya, kejadian-kejadian horor yang dia dapati mungkin karena ada niatan-niatan bagaimana. Karena masa iya baru di Gapura Putri aja dia langsung dapet tuh, diliatin cewek lagi duduk di atas gapura, kan udah ngeselin banget, baru start. Tapi emang saya menarik di Batu Kukus ya. Jadi di sini bagaimana rombongan yang sudah tiba lebih dulu itu merasa pernah dilewati oleh Joko, Puji, dan Fandi di Batu Kukus. Jadi memang Batu Kukus salah satu spot yang saya sendiri pernah mengalaminya di pos Batu Kukus itu ya.
Itu memang hawanya beda tuh di situ tuh. Dan seperti Fandi katakan dia juga sempat di kandang batu. Nah, kandang batu juga sama tuh teman-teman, kandang batu tuh lumayan lah ya, lumayan gimana. Dan kalau untuk air panas, pos air panas itu memang treknya aja sih, karena sebelahnya jurang dan airnya itu ya air panas yang kalau kita kecipratan aja lumayan panas sih, anget-anget panas lah lumayan lah intinya. Overall kisahnya keren banget. Dan di jembatan terakhir itu, di jembatan itu di rawa-rawa, jadi ada di Gunung Gede itu ada tempat di mana rawa ya, kita melintas di atas rawa yang di situ ada jembatan kayak jembatan gantung gitu. Memang serem banget ya kalau ngebayangin lagi nyenter ke arah bawah, lagi ngapain sih nyenter-nyenter, nggak usah nyenter-nyenter deh, mendingan langsung aja jalan. Kisahnya keren banget. Dan di sini ya gangguan-gangguan seperti itu tuh lumrah ya menurut saya terjadi. Dan alhamdulillahnya yang penting bagaimana Joko, Puji dan lain-lain bisa sampai ke bawah dengan selamat, dapat puncak juga alhamdulillah. Bang Aldi keren pakai banget kisahnya dan membangkitkan gairah kita untuk naik lagi ke sana ya. Luar biasa. Kapan-kapan Bang Aldi boleh ya naik bareng ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.